Halo kawan-kawan, hari ini saya akan ajak kalian jalan-jalan ke Gunung Asam yang ada di kawasan Pegunungan Tunggorono, Jombang. Seperti namanya, Gunung Asam ini adalah sebuah bukit atau bisa dikatakan gunung di mana di atasnya terdapat sebuah pohon asam tua nih teman-teman. Konon di Gunung Asam ini memiliki cerita mistis dan legenda tersendiri loh. Oke, perjalanan dari kawasan kota Jombang menuju pohon asam ini saya tempuh dengan sepeda motor kira-kira sekitar 20 menit. Saya harus melewati jalanan sedikit bergelombang teman-teman. Bahkan mendekati lokasi, jalanan yang biasa ini tidak bisa dilewati kendaraan saat musim hujan loh teman-teman, karena becek dan rusak banget. Karena ini adalah area bekas tambang galian C, jadi banyak sekali kubangan di sekitar bukitnya loh teman-teman. Bahkan kalau musim hujan, semua kubangan penuh dengan air. Banyak yang mancing di sini juga loh. Sepertinya juga ini diisi ikan ya sama pemilik tambangnya. Di lokasi tambang ini beberapa waktu lalu juga saya sempat dengar ada kejadian 2 kali anak tenggelam ya, sempat kejadian 2 kali itu. Ih, ngeri sekali deh pokoknya. Oke, kita kembali lagi ke pohon asam ya, cerita pohon asam ini. Jadi teman-teman, Gunung Asam ini berada di bekas lokasi galian C. Ini persisnya berada atau masuk wilayah desa mana saya juga nggak ngerti. Tapi menurut informasi ini ada 3 wilayah, 3 desa yang masuk 3 kecamatan. Di antaranya adalah sebagian masuk di Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, sebagian lagi masuk di Desa Ploso Genuk, Kecamatan Perak, dan sebagian lagi masuk di wilayah Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang, Kota, teman-teman. Oke, ini kita sudah mulai sampai. Ini sudah kelihatan kan pohon asamnya itu, kan? Kita lihat dari bawah, pohon asamnya ada di atas bukit, teman-teman. Nah, katanya sih bukit ini sekarang jadi satu-satunya tempat yang tertinggi di wilayah Pegunungan Tunggorono, teman-teman. Ini konon lagi ya ceritanya. Ini konon adalah bukit yang paling tinggi di antara wilayah Pegunungan Tunggorono ini, teman-teman. Oke, sekarang kita coba akan naik ke atas bukit ya. Sedikit agak menanjak tempatnya, teman-teman. Nah, ini dia pohon asamnya, teman-teman. Bukitnya sih tidak terlalu luas. Mungkin kalau kita ukur dengan diameter, ini mungkin sekitar 30 sampai 50 meter ya. Ini kira-kira saja loh, teman-teman. Di sini area bekas tambang ini sekarang ramai loh ya. Sering juga didatangi anak-anak muda, kemudian juga rombongan pesepeda pancal yang warawiri ke sini.
lewat, hanya sekedar lewat aja atau mungkin mampir di atas bukit ini, juga sering juga dipakai sebagai lokasi camping. Jadi udah nggak kayak dulu lagi yang sepi ya. Nah, kembali lagi ke pohon asam teman-teman. Bisa kita lihat di bawah pohon asam ini ada juga sebuah batu yang modelnya kasar tapi cukup lebar. Nah, ini katanya batu ini dinamakan Watu Dakon. Ini juga punya cerita atau legenda tersendiri ya Watu Dakon ini. Nah, ini mungkin ada sedikit korelasinya karena di bawah semua sudah digali, diambil tanah uruknya, tapi yang pohon asam ini, lokasi pohon asam ini kan masih utuh ya. Saya pernah dengar katanya memang warga desa ini melarang pihak pengelola tambang menggali tanah dan merobohkan pohon asam ini karena lokasi ini dianggap keramat teman-teman, makanya masih berdiri kokoh kan. Konon nih ceritanya, cerita lain yang saya dapat nih ya, pohon asam ini dahulu merupakan tempat persinggahan Punokawan loh teman-teman ya. Mulai dari kakek Semar, Gareng, Petro, dan kawan-kawan. Mereka selalu di sini ketika menunggu Arjuna bertapa di gunung sisi barat pohon asam ini. Jadi di sisi barat itu dulu mungkin lokasinya kira-kira sekitar 100 meter lebih, 100 sampai 200 meter. Ini dulu ada bukit yang lebih tinggi dari lokasi asam-asam ini. Itu sudah jadi jalan tol teman di situ di lokasinya agak barat itu. Nah, dulu konon ceritanya Arjuna sering bertapa di situ ya. Kemudian para Punokawan ini menunggui di pohon asam ini sambil bermain dakon di situ. Makanya kenapa ini dinamakan Watu Dakon, karena dulu itu memang bekasnya dipakai bermain dakon sama Punokawan, makanya berlubang-lubang nggak rata kan ya. Nah, bekas galian yang ada di bawah ini, di bawah bukit ini kan kelihatan itu luas banget. Mungkin berapa hektar ini ya luasnya ya. Ini kelihatan bagus tapi juga ngeri ya teman-teman. Lihat di dalamnya itu, lihat lihat kedalamannya tuh sampai belasan meter seperti jurang. Ini saya lihat dari atas bukit. Sekarang musim kemarau aja tapi beberapa bekas galian masih ada sisa air hujannya. Itu kita nggak bisa bayangin berapa dalamnya itu kan. Yang penting kalau mau main ke sini hati-hati saja lah, nggak usah bermain di atas kemudian terlalu ke pinggir karena sangat curam sekali, atau mungkin jangan bermain di lokasi kubangan yang airnya masih cukup dalam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jadi sekali lagi ini hanya cerita dan konon-konon saja, jadi belum tentu benar ya teman-teman, hanya cerita rakyat saja kan. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan dukung terus channel ini teman-teman. Sampai jumpa.